olahraga itu bagian dari saya. Kenapa ya kok perempuan nggak ada yang sepedaan Julian? Dan dari Jakarta sampai Bali itu seluruh cyclist baik yang di WCC maupun yang di luar komunitas mereka ikut. Sebenarnya dengan bersepeda kita bisa menggunakan wadah itu, jembatan kita untuk saling peduli apapun topiknya, bahwa itu menurut dengan olahraga itu kita bisa menciptakan kondisi yang lebih baik. Halo sahabat tokoh, jumpa lagi bersama saya Ngurah Budi dalam program Dengerin Tokoh. Apa kabar sahabat tokoh kali ini? Semoga tetap sehat dan semangat untuk bisa menyimak informasi dari kami, tokoh inspiratif, wanita, dan keluarga. Sahabat tokoh, Einstein punya sebuah quote yang cukup menarik. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Kalau diterjemahkan secara bebas, hidup itu ibarat naik sepeda. Jadi ketika kamu ingin mencapai keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Kali ini saya bukan untuk membahas Einstein, tapi membahas sepeda. Saat ini saya bersama Mbak Lara Prasetya, Head Event WCC Nusantara. Halo Mbak, apa kabar? Selamat pagi kawan-kawan. Mbak Lara hadir dengan sepedanya berarti tadi habis goes ya? Ya. Kayak biasa. Seperti biasa. Iya. Jadi perjalanan hidupnya tidak jauh dari sepeda pokoknya. Sebelum kita mulai obrolan ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel Cyber Tokoh. Mbak, yang pertama, Women Cycling Community. Mungkin bisa diceritakan itu komunitas untuk siapa dan siapa anggotanya? Oke. Jadi WCC Bali itu part of the WCC Nusantara. Jadi kita headquarternya ada di Jakarta. Founder WCC adalah Ibu Tabita Sumendak. Beliau membuat komunitas ini tahun 2012, tidak salah ya. Terus berkembang dari chapter yang pertama Surabaya, chapter Bali, kemudian beberapa chapter yang lain, sampai sekarang kita ada chapter sekitar 30 dan membernya 2.500 se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan kita akan terus develop untuk Asia juga. Jadi kita masih saling mengkoordinir diri, saling berbenah diri untuk menyebarkan solidaritas dari perempuan untuk perempuan dan bagi Indonesia. Itu kegiatannya bersepeda aja atau mungkin ada kegiatan lain? Kalau main core dari komunitas ini adalah bersepeda. Tapi di core yang paling lagi adalah kita sebenarnya untuk mengempower perempuan melaluinya sepeda atau olahraga yang terkait di dalamnya. Oke, jadi selain bersepeda juga ada kegiatan lain. Nah, pertanyaan khusus untuk Mbak Lara, kenapa lebih tertarik untuk bersepeda? Dan siapa yang menginspirasi Mbak Lara untuk jadi pesepeda? Ceritanya panjang sebenarnya kalau sepeda. Jadi dulu waktu tahun 2001, 98 sampai 2001 itu saya kebetulan kerja di toko sepeda. Waktu itu tuh belum booming sepeda. Belum booming sepeda. Sepeda itu laki-laki semua. saya bekerja di toko tersebut, terus saya lihat tuh setiap grup yang datang tuh grup-grup sepeda balap waktu itu ya. Itu umurnya juga sudah cukup dewasa lah mereka, dan itu mereka konstan intens datang ke sana. Menurut saya, kenapa ya kok perempuan nggak ada yang sepedaan? Jadi dari sana itu biarpun saya tidak tergerak untuk bersepeda tapi ada sudah mindset saya bagaimana caranya supaya bisa bersepeda. Kemudian saya ada kesempatan. Lama sekali saya pindah ke Bali, saya ada kesempatan untuk bersepeda. Sahabat saya di Semarang bilang, ayo sepedaan. Ya, saya sepedaan aja deh, biasa. Sepedanya masih sepeda konten. Belum road bike waktu itu? Belum, masih 10 kilo aja udah saya sarapannya 2 kali.
Kemudian saya ganti road bike karena pertimbangan saya waktu itu, saya sudah mulai sepedaan jarak jauh. Waktu terakhir adalah 2018 saya ke Kalimantan, long ride unsupported 2000 kilo selama waktu itu 20 hari. Jadi saya bikin batasan untuk fitness level saya adalah setiap hari hanya 100 kilo. Pulangnya saya ada GFNY kalau nggak salah waktu itu. Oh, yang di masih sama juga di Bali, Sanur. Gianyar. Di Gianyar. Oh, Belum di Gianyar. Belum di Gianyar waktu itu, masih di Sanur. Jadi saya coba di sana, kayaknya kok asik gitu ya? Iya, asik banget. Asik karena kan nggak ada beban bawa barang-barang. Itu lain lagi. Jadi road bike itu tujuannya beda dengan touring. Tapi take some time buat saya untuk terbiasa dengan road bike. Akhirnya langsung jatuh cinta dengan road bike. Sepertinya seperti itu. Jadi sahabat Toko, kalau pilot itu punya jam terbang. Kalau Mbak Lara ini sudah itu jam kayu ini namanya. Jadi, sudah Kalimantan dan sempat Denpasar Jakarta juga Mbak ya? Ya, berapa kali saya. Bayangkan Denpasar Jakarta naik sepeda, kita harus naik pesawat atau naik bis. Mbak Lara sudah naik sepeda. Ya. Pengalaman yang paling berkesan selama goes road bike, yang paling benar-benar berkesan. Paling berkesan itu adalah ketika tahun 2020 saya bersama tim BCC Bali, saya meng-create gerakan 1000 km for Bali Pulih. Waktu itu kita kan sedih banget ya, COVID. Pandemi itu ya? Pandemi, aduh sepi sekali, nggak ada kegiatan sama sekali. Bali seperti kota hantu. Jadi ketika ada gaung mau dibuka pintu pariwisata, tapi kok masih belum ada yang datang, pada takut. Terus saya dan kawan-kawan saya bilang, ayo kita keliling ke Jakarta, kita kampanye supaya orang jangan takut datang ke Bali. Nah, itu menurut saya paling berkesan sekali karena itu pure kampanye kepedulian, dan dari Jakarta sampai Bali itu seluruh cyclist baik yang di BCC maupun yang di luar komunitas mereka ikut. Jadi saya bisa mengawal gitu. Ya, betul. Jadi setiap daerah itu setiap hari kita berpindah ya. Ada sekitar 200 cyclist yang lain ngikut ngawal kita. Gaungnya itu menurut saya memunculkan solidaritas untuk negeri ini. Jadi sebenarnya dengan bersepeda kita bisa menggunakan wadah itu, jembatan kita untuk saling peduli apapun topiknya. Itu menurut saya paling berkesan ya. Paling berkesan sekali. Dari sana saya semakin yakin bahwa dengan olahraga itu kita bisa menciptakan kondisi yang lebih baik. Jadi itu bersepeda itu tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga membantu untuk solidaritas, bukan empati. Ya. Jadi kita tidak bisa sepeda sendirian. Kalau kita sudah penuh nih, rasa kita sebagai seorang sports enthusiast pasti kan ingin berbagi. Nah itu dari sana kita bisa menggunakan olahraga, sepeda, apapun olahraganya untuk membawa misi itu. Tips bagi mungkin kaum wanita yang pengen menjadi pesepeda tapi jangan jauh-jauh dulu, artinya dalam tahap amatir lah dulu. Kira-kira apa tipsnya? Tipsnya jangan buru-buru beli sepeda dulu yang bagus. Pinjem aja dulu ya. Kalau pinjem mungkin juga agak, karena setiap cyclist kan sama sepedanya dia ada hubungan hubungan terlalu erat. Jadi mungkin beli yang sesuai dengan passionnya dulu. Jadi kalau memang goalnya mau untuk benar-benar serius, ya itu lain lagi ya. Jadi sesuai dengan level fitnessnya, kemampuannya dulu, kemampuan fisik, bukan kemampuan ekonomi. Finansial. Ya, kalau kemampuan ekonomi kan relatif ya. Tapi kita misalkan nih, kita bisa beli apapun, tapi kita nggak bisa beli power. Kalau sepeda di atas sepeda kita nggak ada power, mau kayaknya kayak apa nggak bisa. Jadi nah itu harus dibantu oleh workshop yang disiplin, rutin. Betul. Terus banyak sekali sebenarnya. Tapi kalau misalkan hanya untuk mencoba dulu,
Saya rasa 10 kilo setiap minggu 2-3 kali itu dulu sampai muncul rasa senangnya ya. Karena kadang ada yang sepedaan baru 10 kilo sudah mobilitinya kurang udah. Jadi coba dulu 10-15 kilo seminggu 3 kali itu rutin, coba 3 bulan ketika dapat feelingnya ditambah lagi kilometernya. Kemudian nanti kalau sudah lebih dari rentang yang dia goalkan, mungkin bisa berpikir tentang sepeda yang lebih bagus. Menurut saya seperti itu. Itu juga perlu kedisiplinan, terus tekad. Disiplin, determination, tekad harus memang, kalau memang menganggap sepeda itu sebagai bagian dari olahraga, kebutuhan hidup, tetap harus disiplin. Disiplin harus ada cinta juga ya. Kalau disiplin saja ternyata sebenarnya nggak senang juga, kasihan juga. Jadi itu dulu, disiplin dulu, ada rasa memang ingin mencoba. Karena itu tips dari Mbak Lara. Nah, setelah bersepeda pasti ada bonusnya kan? Bonus dalam arti kita pengen hidup sehat. Kalau Mbak Lara sendiri pengalamannya gimana? Jadi pengalaman saya khusus, kalau cewek nih ya, kalau misalkan mereka bersepeda, otomatis itu mengurangi beban stres mereka. Sudah pasti, karena perempuan itu makhluk pemikir, memikirkan lebih ke detail dibandingkan laki-laki. Pada saat bersepeda, secara mental kita diajarkan untuk fokus di satu titik di sepeda itu. Nah itu sangat membantu sekali. Misalkan kita, contoh saya nih, saya seminggu itu sepedaan 4 kali. Ketika bersepeda, hormon-hormon stres kita rilis, endorfin kita rilis juga, oksitosin semua dirilis. Kita kayak di recharge lagi, dan itu membantu banget. Jadi kalau dulu waktu zamannya COVID itu istilah imun booster itu dengan berolahraga itu betul. Sayangnya banyak yang pada saat COVID itu bersepeda, COVID-nya hilang nggak bersepeda lagi. Ya, padahal itu harusnya dilanjutkan lagi. Menurut saya bagusnya dilanjutkan terus dengan intensitasnya mungkin tidak sama, tapi tetap supaya ototnya masih mengingat terus. Oh, jadi itu tipsnya, olahraga ada bonusnya, menghilangkan stres. Ini catatan buat semua, olahraga itu menghilangkan stres. Jangan olahraga dibuat sama stres. Ya, betul. Jadi harus bisa mengukur kemampuan. Oke, satu lagi Mbak, harapan buat perempuan dan pesepeda. Ini sih angan-angan saya ya. Saya berharap kawan-kawan perempuan yang lain yang belum mencoba mengeksplorasi kekuatan diri sendiri, untuk beri kesempatan kita coba satu saja cabang olahraga apapun yang disukai. Apapun ya. Apapun itu, tidak harus sepeda, tidak harus lari, tidak harus coba salah satu saja. Kalau misalkan belum cocok, masih bisa pindah yang lain. Karena olahraga itu bagian dari kebutuhan menurut saya, dan itu harus sering dikampanyekan. Jadi kalau itu tidak dikampanyekan juga kesadaran diri sendiri nggak bisa datang tanpa di-trigger gitu. Jadi kawan-kawan yang sudah bersepeda ini juga bagian dari punya tanggung jawab sosial juga terhadap lingkungan sekitarnya, untuk memberikan tidak memberikan secara langsung sepedaan ngajak gitu kan, nggak bisa. Tapi melalui posting mereka di Instagram, medsos ya. Mereka saya bersepeda di sini, the feeling of menggugah yang lain. Itu menurut saya berharap semakin banyak postingan tentang olahraga, tentang positifnya olahraga, sehingga perempuan lain bisa terinspirasi. Itu sih harapan saya buat perempuan dan sepedanya. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Lara. Saya yang terima kasih. Lengkap dengan sepeda. Diberi Semoga sukses terus. Siap, Mas Bera. Sahabat Tokoh, demikian tadi obrolan saya dengan Pak Lara Prasetya, Ketua Women Cycling Community. Semoga apa yang kami obrolkan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa dengerin Tokoh, tambah informasi, tambah inspirasi. Ciao. Saatnya wanita